Yo, what's up? Balik lagi sama gua Aldo. So, kali ini gua akan melakukan analisa lagi di sesi Amerika ya. Setelah tadi pagi gua melakukan analisa di sesi Asia. Nah, kali ini kita ketemu lagi di sesi Amerika. Hari ini tanggal 28 bulan 5 tahun 2024 di sesi Amerika di jam 19.23 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk XAU USD. Tadi pagi gue udah sempat buat bukan prediksi sih, lebih tepatnya tadi pagi gue buat analisa terkait XAU USD menggunakan balok-balok yang udah gue buat sebelumnya. Nah, tadi pagi itu masih konsolidasi di sini. Nah, ternyata dia melakukan penembusan dari area balok ini. Dia turun ke bawah, menembus. Nah, tadi pagi sudah kita coba untuk analisa, dia penurunan terdekatnya itu ada di 2346 dan juga 2340, dan ternyata benar-benar sampai di 2340 ya. Nah, akhirnya dia kembali naik lagi ke atas dan masuk ke dalam area dari si balok ungu ini. Nah, balok ini udah hampir mau tembus ya dia dari balok ungu ini. Nah, kalau misalkan udah tembus dari balok ungu, apa yang akan terjadi? Ya, kita lakukan pembelian seperti itu. Tapi setelah confirm bisa lakukan pembelian. Atau kalau misalkan langsung mau eksekusi untuk pembelian, bisa diatur untuk risk manajemennya ya, SLTP-nya, dan juga sesuaikan dengan ekuitas masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi pagi sudah lakukan analisa, mungkin bisa cek di analisa yang tadi pagi gitu, untuk naik ataupun turunnya. Seperti itu guys. Nah, ini udah hampir break. Dan juga jangan lupa hari ini ada news. Jadi kalau misalkan yang mau ikut news, nanti akan ada live trade. Itu khusus bagi para member-member GSFX untuk live trading bareng ya. Nah, ini di sini bisa dilihat ya, sesuai dengan analisa tadi pagi, itu dia kalau break ke atas akan terjadi kenaikan, dan kalau misalkan break ke bawah akan terjadi penurunan. Dan tadi pagi analisanya itu adalah di 46 dan juga 40, dan ternyata pas banget sampai di 40 dan dia langsung naik kembali. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita bisa tunggu dulu untuk harganya, apakah dia berhasil break lagi dari balok ungu ini atau tidak. Pada saat dia berhasil break, kita bisa lakukan pembelian. Tapi kalau misalkan tidak break dan melakukan konsolidasi lagi, ya tetap akan ditunggu untuk dia break atas ataupun bawah, seperti itu ya. Nah, untuk projection terserah, untuk analisa ataupun projection bisa menggunakan MA, bisa menggunakan Bollinger Band, Ichimoku, atau apapun itu, sesuai dengan kenyamanan para trader ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan lagi seperti ini gimana? Kita tunggu aja dia break atas ataupun break bawah. Nah, ini di sini ada sekitar 30 menitan lagi akan ada news indeks harga rumah komposit. Oke, ini harga penjualan rumah ya. Gitu. Data ini termasuk penting ya, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, medium impact lah ya, tidak sangat high impact tapi tetap berpengaruh. Nanti malam juga akan ada pidato anggota FOMC, dan juga nggak berbarengan sih, iya berbarengan betul, beda sedikit. Ini ada consumer confidence atau kepercayaan konsumen. Nah, di sini ya bisa dilihat bahwa di sini ada consumer price, atau kita sebut dengan konsumen confidence. Konsumen confidence. Kalau datanya lebih rendah itu dianggap negatif bagi USD. Kalau misalkan datanya lebih tinggi itu positif untuk USD. Seperti itu guys.
Nah, ini dia hampir menembus ya dari si kotak, bukan kotak, ini balok kita sebutnya karena panjang. Tapi tetap dia masih tetap bertahan di area balok warna ungu. Gitu. Nah, ini masih tertahan di area balok warna ungu ya. Seperti itu. Tapi sudah sesuai ya dengan analisa tadi pagi. Ini sesuai dengan analisa tadi pagi. Analisa tadi pagi itu kalau misalkan turun itu sampai di 2346 dan terdekatnya sampai 2340, dan ternyata dia nggak break lebih lanjut ke bawah karena kan pertahanan terakhirnya ada di 2328. Tapi ternyata dia langsung naik kembali. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalkan nanti news keluar apakah akan langsung dihantam ke bawah ataupun dihantam ke atas. Nah, itu bisa prepare aja untuk persiapan news ya. Paling gitu aja sih untuk malam ini ya. Gitu. Nanti kalau misalkan mau untuk live trading itu bisa untuk member-member dari GSFX. Nah, kalau misalkan pengen tahu infonya terkait member GSFX, bisa chat di kolom komentar seperti itu. Tetap ya, targetnya paling atas nih ada di area 2415, dia naik lebih tinggi. Yang sebelumnya di 2408 ya tadi pagi tuh kalau nggak salah. Tadi pagi ada di 2408 tertingginya, dia naik jauh lebih tinggi untuk target tertingginya ya. Seperti itu. Nah, ini area terdekatnya kalau misalkan dia naik sampai di 2366. 2366 ya, untuk bisa dicatat 2366 untuk area terdekatnya. Kalau dia sudah masuk ke area hijau ini, itu bisa ambil buy ya. Gitu, karena atau enggak dia udah confirm keluar daripada si kotak, bukan kotak, ini balok warna ungu ini, itu bisa confirm untuk buy gitu. Tapi tetap dengan SL dan TP yang sudah di setting sedemikian rupa ya, disesuaikan dengan ekuitas masing-masing seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk peningkatannya. Tapi kalau untuk penurunannya gimana? Nanti kalau misalkan ada news tiba-tiba dia turun seperti apa? Nah, kita bisa langsung ukur aja, guys. Nah, kita bisa lihat di sini untuk penurunannya, dia terdekat itu sampai di 2331. 2331. Untuk terdekatnya, dan yang kedua itu bisa sampai di 2317. 2317 otomatis sudah break dari support sebelumnya yang tadi pagi kita sudah analisa di 2328 ya, karena sebelumnya ada support 1 di 2336 dan juga support 2 di 2328. Otomatis setelah dia break, nah dia akan melanjutkan ke 2317 seperti itu. Oke, untuk penurunan lebih lanjutnya, nah seperti itu guys. Ya, paling segitu aja analisa dari gua untuk sesi Amerika hari ini di tanggal 28 bulan 5 tahun 2024. Kita ketemu lagi di esok hari ya kan, untuk analisa selanjutnya di XAU USD. Thank you banget for watching, see you on the next video.